Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam renungan firman Tuhan yang kali ini kita akan sama-sama renungkan bersama buat kita sekalian, menjadi bekal buat kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kali ini saya masih ingin melanjutkan renungan kita tentang tuntunan hidup dalam kasih. Sebagaimana yang terdahulu, kita sekarang masuk dalam serial yang ke-6 yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kasih merupakan dasar yang paling utama di dalam kehidupan kita. Setelah kita mendapatkan kasih dari Tuhan, kita bisa mengasihi sesama kalau Tuhan telah mengasihi kita. Dan itulah sebabnya kita menjadi orang yang dikasihi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Mengapa demikian? Karena Kristuslah puncak daripada kasih itu dinyatakan kepada kita sebagai orang yang percaya melalui Alkitab sebagai firman Tuhan. Puncak kasih Tuhan kepada kita adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Mengapa demikian? Karena Kristus mati bukan untuk dirinya, bukan karena kesalahannya, dan bukan karena sekedar dihukum oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Farisi dan imam-imam kepala pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan menyingkapkan buat saudara dan saya bahwa Yesus mati sebagai puncak kasih Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya kita boleh beroleh hidup yang kekal. Implementasi daripada kasih itu harus berlanjut di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada sesama kita. Oleh karena itu Paulus memberikan banyak hal tentang pedoman bagaimana kita bisa mengasihi sesama, yaitu melalui Roma pasal 12 ayat yang ke-15 yang hari ini kita akan sama-sama renungkan, dan bagaimana kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan berbunyi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu Saudara, berangkat dari ayat ini tentu kita akan melihat bagaimana hidup manusia tidak sendirian. Kita manusia adalah merupakan komunitas yang terdiri dari berbagai pribadi yang berbeda. Tetapi Tuhan menciptakan kita sebagai masyarakat, sebagai komunitas yang harus berinteraksi. Dan salah satu kehidupan yang harus kita alami dan harus kita tempuh dalam menjalani amanat Tuhan adalah supaya kita bisa saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang saudara kita rasakan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Apa artinya? Supaya kita bisa merasakan apa yang saudara kita rasakan. Kalau saudara kita merasakan sesuatu yang menyenangkan, karena dia mungkin berbahagia karena hari ulang tahun, kita juga bersyukur. Kita boleh mengucapkan selamat ulang tahun. Demikian juga kalau saudara kita sedang dalam mengalami sesuatu kebahagiaan yang lain karena dia mempunyai karir yang lebih baik, karena naik pangkat, kita juga harus bersenang sama dengan dia. Walaupun kita tidak mengalami secara langsung, kita tidak naik pangkat, tapi kita kalau mengucapkan selamat berbahagia kepada orang yang mendapatkan berkat naik pangkat itu. Itulah sebabnya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita dipanggil untuk menjadi sama dengan orang lain. Kita melihat orang lain itu adalah seperti diri kita. Demikian juga orang lain akan melihat kita seperti dirinya. Karena itu jika ada orang yang senang, kita juga harus ikut senang. Demikian juga kalau ada orang yang sedang bersedih hati, kita juga harus ambil bagian dalam kesedihan. Artinya kita harus merasakan apa yang dia bisa rasakan. Oleh sebab itu menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus sendiri telah datang sebagai manusia, sebagaimana saudara dan saya. Dan dalam hal ini Yesus dikatakan sebagai imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa.
Itulah inti daripada kekristenan ketika Allah mengutus anaknya sebagai manusia supaya kita bisa menjadi manusia yang sejati seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Dan contoh daripada manusia sejati yang berhasil dan berkenan di hadapan Allah, di hadapan Bapa adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia sebagai manusia seperti kita, dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Ketika saudara merasa sakit, dia juga bisa merasakan bagaimana sakit itu. Itulah sebabnya Yesus menderita di atas kayu salib, dan menderitaannya bukan karena dia dosa pribadinya, tetapi karena dosa kita. Dan dia mau menanggung beban kehidupan orang lain hanya karena dia cinta kepada kita. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan yang hari ini mengajak kepada kita, mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya untuk merasakan apa yang bisa dirasakan orang-orang lain. Jangan cuek, jangan acuh tak acuh. Marilah kita berbagi dengan apa yang dirasakan saudara kita. Kita juga bisa merasakan. Itulah sebabnya tidak hanya sekedar empati, tidak hanya sekedar simpati, tapi marilah kita empati dengan membagi apa yang dapat kita bagikan buat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang merasakan perlu pertolongan dari kita sekalian sebagai orang percaya. Kita harus berbagi. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Dunia postmodern telah memberikan satu tanda-tanda yang lain dari sebelumnya. Semakin hari orang berada di dalam satu budaya untuk semakin individualistik. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, boleh kita berkarir menurut kemampuan kita masing-masing, membangun, memperdaya kehidupan kita sendiri. Maksudnya memberdayakan diri kita untuk mencapai prestasi yang baik secara maksimal. Tapi jangan lupa bahwa hidup kita adalah sebagai komunitas. Kita dipanggil untuk hidup bersama dengan sesama. Karena itu jangan hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan buat saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang sudah menjadi manusia baru, mau menjadi manusia Allah, saya mengajak kita sekalian jemaat Tuhan untuk berbagi, untuk sama-sama merasakan apa yang bisa dirasakan oleh saudara kita. Ketika saudara kita dalam keadaan senang, marilah kita juga bersuka cita bersama dengan mereka. Kalau saudara kita merasakan dalam keadaan kekurangan, kita juga merasa bahwa kita pun juga bisa merasakan kekurangan mereka. Dan melalui berkat yang ada pada kita, kita bagikan buat mereka, supaya kita menjadi manusia yang utuh, sebagaimana Tuhan Yesus telah menjadi contoh buat kita. Dia menjadi berkat karena dia menjadi teladan buat saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan yang hari ini kita sama-sama renungkan, kita akan hidupi dalam kehidupan kita, dan kita akan lakukan untuk orang lain sebagai sesama kita. Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Shalom.